Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 24 Juli 2020 dalam ibadah unit atau ibadah keluarga. Saudara-saudara, materi yang akan disampaikan dalam ibadah ini adalah meditasi. Dan bacaan kita terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 6. Mengawali seluruh proses meditasi ini, ada langkah-langkah yang akan kita gunakan di dalam meditasi ini. Yang pertama, kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita berdoa mengawali meditasi ini yang dipimpin oleh Bapak, Ibu. Setelah itu kita menyanyi lagi kembali dari Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama. Dan kita masuk di dalam doa permohonan Roh Kudus dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah sumber hikmat kami datang di sore ini dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon hikmatilah kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengartikan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bersabdalah ya Allah ya Yesus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, dalam peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, mama, sebagai anak-anak. Kami siap mendengar firman-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Yesus Tuhan kami. Amin. Kita kemudian membaca Roma 15 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa memulai dengan meminta setiap anggota keluarga untuk menyampaikan refleksi atas bacaan yang mereka baca.
nilai-nilai apa yang mereka temukan dari bacaan ini yang menguatkan iman mereka sebagai seorang murid Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersilahkan anggota keluarga untuk menyampaikan refleksi pribadi mereka, atau nilai-nilai apa yang mereka temukan dari bacaan ini. Setelah semua anggota keluarga menyampaikan refleksi pribadi atau nilai-nilai yang mereka temukan dari bacaan ini, pemimpin bisa menyampaikan pesan dari Alkitab ini. Tetapi langkah lain yang bisa digunakan juga adalah pemimpin menyampaikan pesan dari Alkitab ini, kemudian anggota keluarga merenungkannya dan apa yang mereka dapatkan dari pesan Alkitab ini. Berkaitan dengan pesan dari Alkitab ini, ada beberapa pikiran yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan meditasi ini yang akan kita masuki. Yang pertama, Bapak Ibu, surat di mana Paulus tujukan ini adalah kepada orang-orang di Roma. Dan kondisi kota Roma pada saat surat ini ditulis adalah kota yang penduduknya majemuk. Dan karena penduduk yang majemuk ini, di sana terjadi banyak kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, yang berkedudukan tinggi dan berkedudukan rendah, orang Yahudi dan orang Yunani, dan berbagai kesenjangan-kesenjangan lain yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen di kota Roma. Dan sudah pasti karena kesenjangan ini, banyak orang memiliki sikap egois atau individualistis, di mana orang tidak lagi peduli pada sesama yang lain. Orang lebih memikirkan dirinya sendiri dibanding kesulitan orang lain. Padahal setiap orang pasti memiliki kelemahan, tetapi di balik kelemahan ada juga kekuatan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya jangan karena kehidupan yang majemuk yang telah menciptakan kesenjangan ini lalu membuat persekutuan mereka itu menjadi retak atau hancur. Karena itu Paulus menasihatkan mereka, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Jangan kita mencari kesenangan sendiri. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Sebab Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat di Roma tidak memiliki sifat yang egois atau sifat individualistis. Melainkan Rasul Paulus ingin bahwa orang-orang di Roma yang sudah mengenal Kristus mesti belajar peduli terhadap sesamanya. Rasul Paulus menginginkan agar orang yang kuat bersedia menanggung atau menolong orang yang lemah dan bukan menindas mereka.
dan mengabaikan mereka. Kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita masing di zaman ini, firman ini juga berbicara bagi kita di tengah konteks pandemi COVID-19, di mana kita diajar, dituntun untuk belajar melihat kesulitan orang lain, belajar untuk melihat beban-beban kehidupan sesama kita. Kita bersyukur bahwa kita masih ada di dalam kondisi yang aman dan nyaman. Tetapi kondisi ini tidak lalu membuat kita bersifat egois, sombong dan angkuh, mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana kita belajar melihat kehidupan orang lain yang lebih sulit. Demikian pesan dari teks ini, dan pesan dari teks ini jika kita kaitkan dengan tema kita di minggu ini, saling ketergantungan di antara sesama, maka itulah yang diinginkan oleh Gereja Protestan Maluku, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita saling menopang, saling baku-keku, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Demikian pesan dari teks kita dalam meditasi ini. Setelah itu Bapak Ibu, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Lalu kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa Kami. Dan setelah itu nyanyian penutup Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya kita memohon berkat. Demikian langkah-langkah meditasi kita dalam ibadah unit atau ibadah keluarga Jumat 24 Juli 2020. Semoga dengan saling berbagi pengalaman spiritual, refleksi-refleksi pribadi, membuat kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Teruslah saling menopang, tolong-menolong sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat sore, Shalom.